Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa dengan Anda kembali di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV di Bekal Muslim yang insya Allah dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan sebagai wakil ketua Dewan Perhimpunan Al-Irsyad, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafidhallahu Ta'ala. Untuk itu mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ahlan marhaban bikum. Masya Allah. Di hari-hari terbaik kita Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu diberikan amin. keberkahan. Amin. Ustaz bersama keluarga sekolah. Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk dapat membersamai kita pada kesempatan kali ini. Bagi para pemirsa yang sudah tak sabar lagi untuk mendengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita kepada Ustadz. Kami persilahkan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Hari-hari ini merupakan gugusan hari yang paling istimewa dalam hidup insan, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu min hadhihi ayyamil ashr." Tidak ada gugusan hari yang beramal soleh padanya itu lebih utama dan lebih dicintai Allah SWT dibanding beramal pada 10 hari dari Dzulhijjah ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, walal jihad fisabilillah, sampai pun kalau ada orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah pahalanya pun tidak lebih besar dibanding beramal memaksimalkan ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fisabilillah. Nabi menjawab, sampai pun jihad fisabilillah, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahala beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bima binafsi wa malihi falam yarji' min dzalika syai' aw bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad membawa jiwanya, raganya dan hartanya, namun ia tidak pulang dengan sedikit pun dari itu semua, alias dia gugur fisabilillah dan hartanya habis untuk jihad fisabilillah. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini tidak lagi diragukan, tidak lagi layak untuk dipertentangkan, namun yang patut menjadi perhatian bersama kita, dengan apa, bagaimana kita mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Berdasarkan hadis di atas, Nabi SAW tidak mengkhususkan satu amalan tertentu. Namun Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak segala jenis amal soleh. Ma min ayamin al-amalu soleh. Tidaklah ada gugusan hari yang beramal soleh padanya, sehingga keutamaan yang akan didapat itu bukan hanya spesifik bagi orang yang menjalankan amalan tertentu, tidak, tapi semua amal kebajikan, semua amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk berkata saya ada kesibukan, saya ada kegiatan, pekerjaan. Ya, karena ini hanya 10 hari, itu pertama. Kemudian kedua, dalam setiap hidup manusia,
kita selalu mencari momentum-momentum semacam ini. Ketika kita berdagang, kita mencari momentum di mana perdagangan kita sedang diminati. Hari-hari ini banyak orang yang sedang menguras energinya untuk bisa mendulang keuntungan dari berjual beli hewan ternak atau hewan korban. Di sisi lain ada orang-orang yang berjibaku mencari keuntungan dengan menjalankan perjalanan atau menjadi biro perjalanan haji dan umroh. Karena ini momentumnya. Maka untuk urusan akhirat, pahala di sisi Allah, momentum-momentum itu sepatutnya bukan kita nanti, tetapi momentum-momentum tersebut betul kita sambut, kita persiapkan, dan kalau bisa momentum-momentum itu kita wujudkan. Kita mencari momentum-momentum tersebut. Karena ada momentum-momentum yang itu menjadi momentum istimewa tatkala kita melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan. Misalnya momentum ketika sujud, momentum ketika kita tasyahud akhir. Itu bukan hanya pada sholat fardu, tapi kita dapatkan pada sholat-sholat sunnah. Yaitu waktu yang mustajab, waktu yang paling potensial untuk doa kita mustajab. Sayang, 10 hari Dzul Hijjah seringkali hanya disempitkan menjadi momentum yang mustajab doanya. Doa yang potensi untuk dikabulkan, doa mustajab. Sehingga banyak orang yang hanya memfokuskan perhatiannya pada momentum-momentum tersebut, terutama di hari Arafah, selepas sholat asar di hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah. Ini adalah satu upaya yang tentu tidak tepat ya, satu tindakan yang tidak tepat. Seharusnya 10 hari ini betul-betul kita optimalkan. Karena itu sebagian ulama menfatwakan bahwa disunahkan untuk memperbanyak amal saleh termasuk puasa-puasa sunnah atau puasa sunnah di 10 hari Dzulhijjah pertama itu 9 hari. Arti dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga memperbanyak bersedekah, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah introspeksi diri. Mengenal diri kita, bahwa ternyata kita belum cukup bekal untuk menyambut akhirat kita. Kita belum cukup bekal untuk menghadapi kehidupan kelak di alam akhirat, di alam kubur, di alam barzakh. Kita juga belum cukup bekal untuk bisa selamat dari ancaman neraka dan dikaruniakan surga. Alih-alih itu, dosa-dosa kita saja masih terlalu banyak yang belum sempat atau kita belum mau mengakuinya sebagai sebuah dosa, apalagi memohon ampunan. Betapa sering kita merasa diri kita suci, berapa sering kita merasa diri kita lebih dibanding orang lain, dan itu adalah bentuk kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu tatkala Anda menolak kebenaran dan Anda merasa diri Anda berada di atas orang lain, meremehkan orang lain, Anda merasa tinggi, merasa lebih mulia. Padahal seharusnya setiap muslim itu semakin bertambah iman, semakin bertambah ilmu, dia semakin tawadhu. Dan semakin dia tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan semakin tinggi mengangkat derajatnya. Wa ma tawadhu 'abdun lillahi illa rafa'ah. Tidak ada seorang hamba yang bertawadhu kepada Allah melainkan Allah akan angkat dan muliakan martabatnya. Karena itu marilah ikhwatul Islam, di momentum yang mulia ini kita perbanyak istighfar, kita perbanyak muhasabah, kita perbanyak mengamalkan amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan yang paling mudah untuk kita lakukan tanpa butuh modal yang banyak adalah bertasbih, bertahlil, bertahmid, atau yang dikenal dengan al-baqiyatus shalihat. Apa susahnya kita berkata astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang menyebabkan semua itu susah adalah dosa-dosa yang membelenggu jiwa kita, sehingga jiwa kita lebih bernafsu, lebih berselera, lebih bersemangat untuk bergelut dengan dunia dibanding berjibaku memperjuangkan, mengupayakan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas untayan nasihatnya. Semoga ini dapat mencambuk semangat kita untuk bisa memanfaatkan momentum 10 hari terbaik ini. Allahumma amin.
Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dan memanfaatkan momentum pada kesempatan kali ini di hari-hari terbaik untuk dapat mendulang ilmu-ilmu yang insya Allah akan kita amalkan di hari-hari ini. Untuk itu Anda dapat menghubungi nomor layanan kami di 0331 544 6087 dan Anda juga dapat berkomunikasi dengan kami menelpon melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi bagi siapapun Anda pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, Anda dapat bergabung dan kami undang untuk dapat berkonsultasi bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087 atau Anda dapat menghubungi WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon yang terhubung dengan kita. Baik. Pak Didin, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Didin di Ciamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didin, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya tentang kewajiban umroh gitu ya. Ya. Itu bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, di sana kan ada ibadah haji tamat itu kan ada umrohnya, itu sudah Betul. lepas nggak kewajiban umrohnya itu ya? Baik. Dari haji tamat itu. Baik. Itu aja sementara. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Dindin ya di Ciamis. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, dakhalatil umratu fil hajj ila yaumil qiyamah. Umrah itu telah menyatu bersama ibadah haji hingga hari kiamat kelak. Sehingga dari pernyataan Nabi SAW ini dapat kita simpulkan bahwa bagi yang menunaikan ibadah haji dan umrah sekaligus sehingga tamattu atau qiran, maka secara prinsip telah gugur kewajibannya dari dua amalan tersebut, haji dan umrah. Namun tentu bagi yang mampu bisa berhaji kembali, menunaikan ibadah umrah kembali, maka itu tentu lebih sempurna. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil qir kama yanfanil dhunub kama yanfiyanil qir khabatul hadid. Hendaknya kalian mengulang kembali ibadah haji dan umrah secara berulang-ulang, karena keduanya itu akan menghapuskan dosa bagaikan pandai besi itu yang menghapuskan karat yang ada melekat pada besi, ya. Fa innahu ma yanfi'anil faqr kama yanfi'anil qir khabar khadid. Dalam lain disebutkan karena haji dan umrah yang dilakukan berulang-ulang itu akan menghapuskan kefakiran. Maka tidak ragu, kalaupun kita orientasinya adalah bagaimana agar kita mendapatkan pahala, maka tidak dilakukan. Bagi yang mampu maka itu lebih sempurna. Namun kalau orientasi kita adalah karena kita belum pede, belum yakin, belum mantap bahwa ibadah haji kita betul-betul haji yang mabrur, umrah kita haji yang mabrur, maka sudah sepatutnya kita pun terus mengulang dan mengulang. Maka tidak ada diragukan bagi yang mampu, sekali lagi bagi yang mampu, maka sangat dianjurkan untuk bisa kembali berhaji dan kembali berumrah walaupun itu sudah berpuluh-puluh kali. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Didin di Ciamis tadi. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali penelpon yang kedua, Abu Dani dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Abu Dani. Ya. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Anda bertanya, ada hadis yang berbunyi siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari selama berjamaah secara berjamaah yang tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan. Ya, pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika yang pertama ya, bagaimana jika saat kita berusaha mengamalkan amalan tersebut, qadarullah kita ada mengalami udzur seperti safar, sakit dan sebagainya,
apakah harus mulai hitungan awal lagi, mulai dari satu lagi, misalkan kita sudah sampai ke hari ke-30, Ya, baik Bapak. Baik, Pak Fadil. ataukah mulai dari satu lagi, ataukah diteruskan 31? Baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kita sudah berusaha banget mempersiapkan ini untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram, qadarullah, suatu saat misalkan kita mengantar keluarga ke rumah sakit karena sakit dan kita sudah prediksi bahwa sampai di sana insya Allah 5-7 menit sebelum adzan maghrib masuk. Ya. Ternyata qadarullah juga kemacetan luar biasa sehingga ketika sampai di rumah sakit kami langsung ke musola, itu pun ternyata sudah adzan maghrib, sudah Baik. sholat Baik. takbiratul maghrib, sudah ini intinya ketinggalan Ya, sholat baik. takbiratul ihram. Baik Bapak. Ya, bagaimana Sudah penjelasan? ditarik Mohon penjelasan ya, Ustaz Ustaz ya. Berkotaufik. Benang merah. Baik, Bar. Taufik, Baik, Pak. barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Abu Dani ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, hadis itu menurut Syekh Al-Albani serta yang lainnya itu merupakan hadis yang sahih. Man shalla ma'al imam adraka ma'ahu takbiratul ihram arba'ina yawman kutiba lahu bara'atan. Barang siapa yang sholat bersama imam dan senantiasa mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Bukan 40 kali sholat ya, 40 hari berturut-turut. Maka Allah akan catatkan baginya 2 kebebasan. Dibebaskan dari ancaman siksa neraka dan dibebaskan dari ancaman kemunafikan atau sifat kemunafikan. Dan tentu secara tekstual hadis ini menggambarkan bagaimana kondisi orang yang betul-betul totalitas. Dan bisa dibayangkan kalau orang itu sudah 40 hari punya kebiasaan sholat 5 waktu dan senantiasa ready sebelum iqamat. Ketika iqamat dikumandangkan dia sudah siap berada di shaf. Sehingga ketika imam bertakbiratul ihram, ia sudah ready dan akan segera mengikuti takbiratul ihram. Maka ini tentu bukan sembarang orang. Ini betul-betul orang yang telah totalitas. Ya, tidak lagi ada tawar-menawar dalam hidupnya dalam urusan mendatangi sholat atau berjamaah. Betul-betul sholat itu telah menjadi hal yang paling prioritas dalam hidupnya. Sehingga apapun urusan hidupnya itu betul-betul dikondisikan, dinomorduakan sehingga tidak sampai mengorbankan sholatnya. Tetapi ketika kita masih pada level yang kompromi, sehingga kita masih berkata ini ada masalah yang urgent, ini ada masalah yang mendesak, kita merasa ini masalah yang tidak bisa ditinggalkan, ini namanya level kompromi. Maka tentu ya tidak akan sama dengan orang yang betul-betul totalitas. Sehingga sholat betul-betul menjadi hal yang paling prioritas dalam hidupnya. Apapun urusannya harus dinomorduakan. Bagaimana caranya agar dia tidak pernah ketinggalan sholat? Ini tentu tingkatan iman yang sangat tinggi. Memang tidak dipungkiri orang yang sudah berusaha, orang yang terus berusaha tidak akan sama dengan orang yang telah menyerah di depan Allah. Dan bisalah sudah terserah apapun yang terjadi. Tentu beda antara orang yang telah berusaha dengan orang yang tidak ada usaha. Akan tapi apakah orang yang berusaha dan belum berhasil kemudian sama? Tentu tidak. Akan tapi apakah usaha kita sia-sia? Tentu tidak. Tentu juga tidak. Karena orang itu bisa karena biasa. Kita dalam karir di perusahaan, karir di pekerjaan kita, di instansi kita, kita pun jatuh dan bangun berusaha. Kita berproduksi pun berusaha. Tapi faktanya belum berhasil. Apakah kalau belum berhasil kemudian kita harus melipur larang mengatakan kita sudah berhasil? Tentu tidak. Kita harus gentle dan mengatakan saya belum berhasil, tapi saya tidak boleh patah arang. Saya harus bangkit dan mencoba kembali karena saya yakin ini adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang sukses, suatu hal yang dibutuhkan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kontekstualnya, ya, bukan sekedar tekstualnya, kontekstualnya, ketika kita betul-betul sudah berhasil ya, sudah berhasil selama 40 hari, sholat itu senantiasa membersamai takbiratul ihram bersama imam, tentu kita harus bisa memahami ini betul-betul telah menjadi kebiasaan dia. Kebiasaan dia. Dia tidak lagi bisa telat sholat.
Dia tidak lagi bisa hidup dengan cara terlambat sholat berjamaah. Seperti halnya Anda bisa coba sendiri. Ketika Anda makan pagi di pukul 7 selama 40 hari berturut-turut, maka setelah hari ke-41 Anda tidak lagi bisa makan pagi setelah itu dari jam 8 jam 9. Perut Anda akan merasa kelaparan. Perut Anda mulai akan kesakitan ketika Anda telat dari makan lewat jam 7. Ketika Anda terbiasa tidur pukul misalnya 9 malam. Selama 40 hari berturut-turut tidak pernah lepas dari itu. Maka ketika pukul 9 telah tiba, Anda tidak lagi bisa menahan kantuk. Sehingga kita harus melihat, memahami hadis ini secara substansial ya. Jangan lihat casingnya saja, lahiriahnya saja, tapi lihatlah substansinya. Ketika orang sudah terbiasa seperti itu, mampu melakukan itu, maka betul-betul sholat berjamaah itu seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah SWT di bawah naungannya. Di saat tidak ada naungan tempat berteduh selain naungan Allah SWT. Salah satu adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu betul-betul nyangkut, menyatu dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Ketika dia keluar dari masjid, betul-betul seakan-akan hatinya itu tertinggal di masjid. Dia senantiasa merindukan, dia senantiasa menanti-nantikan datangnya waktu dia bisa kembali ke masjid untuk sholat berjamaah bersama para imam, ya, bersama para kaum muslimin. Sehingga redaksi Nabi SAW sungguh indah. Ta'allaqa qalbuhu min masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Hatinya itu betul-betul ketinggalan di masjid. Dia merasa hidup di luar masjid itu hampa. Hidup di luar masjid itu seakan-akan raga tanpa jiwa. Ya, betul-betul dia hidup di dunia ini bagaikan asing. Ketika dia di masjid, dia betul-betul kembali menyatu dengan jiwanya, menyatu dengan dirinya. Dia kembali menemukan jati dirinya. Orang-orang semacam inilah yang akan mendapatkan persaksian bebas dari kemunafikan, bebas dari ancaman neraka. Karena memang itu sejalan dengan hadis yang lain ya. Mendapatkan jaminan dilindungi dari panasnya matahari di alam mahsyar dan jaminan untuk masuk surga. Sehingga kalaupun kita misalnya bisa memaksakan diri sholat 40 hari berturut-turut, namun kita belum menyatu, jiwa kita belum menyatu dengan sholat berjamaah. Sehingga itu dijadikan sebuah program yang setelah 40 hari kita kembali seperti sedia kala. Kita tinggalkan sholat berjamaah lagi. Kita sebisanya, sesempatnya, tentu bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu maksud hadis di atas. Karena itu kita harus pahami hadis ini secara komprehensif, secara substansial, secara kontekstual, agar kita bisa paham kenapa orang yang bisa sholat 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram sekalipun itu mendapatkan pahala yang begitu besar, ya, karena betul-betul hidupnya betul-betul telah menyatu dengan sholat. Sholatnya betul-betul telah menjadi prioritas dalam hidup. Bahkan seakan-akan dia bagaikan ikan yang hidup di daratan, bagaikan manusia yang hidup tanpa jiwa, tanpa ruh. Dia keluar dari masjid hanya raganya yang keluar, hatinya betul-betul telah menyatu dengan masjid. Sehingga dia akan korbankan apa saja, dia akan lakukan apa saja untuk bisa kembali menyatu dengan jiwanya. Ya, itu yang dimaksud dari hadis di atas. Sehingga kita harus pahami, kita harus berusaha. Walaupun kita belum berhasil, jangan patah arang, tapi kita harus terus berusaha karena memang itu level yang sangat tinggi. Itu level yang sangat tinggi. Kita harus berusaha dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Kita bisa sampai di sana. Ya, walaupun hari ini kita belum berhasil, ya kita tidak perlu berkecil hati. Karena memang itu adalah mimpi yang harus kita perjuangkan, cita-cita yang harus kita upayakan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat diamalkan oleh Abu Dhani dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Kembali ke penelpon ketiga Ustaz, berlanjut.
Penelpon ketiga dari Jambi, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan saudari hamba Allah. Apa Ustaz? Ya. Tanya. Kita kan disuruh memperbanyak ibadah di bulan Zulhijjah. Ya. Terus apabila kita menyuruh orang misalnya mengatakan perbanyak doa misalnya di bulan Zulhijjah. Ya. Tapi maksud kita itu bukan mengkhususkan Ustadz, apakah ini dilarang Ustadz kita Baik. bilangkan atau kita bilang memperbanyak ibadah aja Ustadz. Baik. Dapat Baik. Sudah cukup? Ada lagi Ustadz. Baik. Gimana hukumnya sekolah di tempat yang ada ikhtilat Ustadz? Ya, baik. Sudah cukup kah? Ya. Baik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari kita di Jambi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah momentum kita memperbanyak amal soleh. Maka ketika kita menganjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, itu bukan satu hal yang salah, karena itu semua bagian dari ibadah. Tentu ketika kita menyarankan, itu sudah ada pertimbangan. Mungkin itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan, paling ringan, sesuai dengan kondisi orang yang kita nasihati, atau mungkin sesuai dengan kondisi yang kita ada alami dalam keluarga kita misalnya. Adapun pertanyaan yang kedua, ketika kita bersekolah, kuliah ataupun bekerja yang di sana ada lawan jenis, maka problem itu bukan masalah ada atau tidak ada, karena memang manusia tidak diciptakan di planet yang berbeda. Wanita di planet bumi, kemudian pria di bulan atau di planet Mars, bukan seperti itu. Islam juga tidak menginginkan agar bumi dibagi menjadi dua. Belahan bumi untuk wanita, satu belahan lagi untuk pria, tidak demikian juga. Atau minimal di desa ada dua bagian ya, bagian dihuni oleh kaum wanita, bagian dihuni oleh pria, tidak demikian. Tetapi Islam menganjurkan norma-norma, batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis. Itu yang harus diindahkan dimanapun kita berada. Selama kita bisa menjaga batasan-batasan tersebut, maka tidak masalah kita berada di tempat tersebut. Baik untuk belajar, bekerja, berdagang, atau yang lainnya. Ya, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatur interaksi, menurunkan syariat, norma-norma etika dalam interaksi lawan jenis itu bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menjaga kesucian keduanya. Agar tidak terjumus dalam hubungan yang haram, dalam hubungan yang nista. Makanya di era Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, tidak ada ceritanya Madinah dibagi menjadi dua, ada jalan khusus untuk perempuan, jalan khusus untuk laki-laki, pasar khusus untuk laki-laki, pasar khusus untuk perempuan, tidak. Bahkan tempat yang paling mulia itu masjid. Itu pun masjidnya satu, bukan khusus masjid laki dan masjid perempuan. Kaum wanita sholat di masjid yang sama dengan masjidnya kaum pria. Hanya saja Nabi memberikan aturan, ada tuntunan. Salah satunya adalah anjuran agar kaum pria tidak terburu-buru keluar dari masjid. Kenapa? Untuk memberi kesempatan kaum wanita agar mereka setelah salam segera bergegas pulang. Tidak berlama-lama di masjid. Ya. Karena dulu ya para wanita di zaman Nabi itu ketika selesai salam mereka segera pulang. Kunna nansarifu minas salati mutalafi'atun bimurutihin, akan nisa ala nisa yang qalibna minas salati mutalafi'atun bimurutihin la ya'rifuhunna ahadun al-ghalas. Kata Aisyah, dahulu wanita-wanita di zaman Nabi itu seusai mereka menunaikan sholat, mereka itu bergegas segera keluar dari masjid. Mutalafi'atun bimurutihin, mereka itu menutupkan kainnya di kepalanya sehingga tidak ada yang bisa mengenali mereka, dikarenakan memang masih gelap ya, masih kondisi sekitar masih gelap gulita, sehingga
tidak ada yang bisa mengenali mereka, hanya sekedar dari bentuk tubuhnya saja. Ya, tentu ini yang harus kita pahami. Makanya dalam tata cara sholat berjamaah, kaum wanita disarankan untuk sholat di shaf yang belakang agar sejauh mungkin dari shaf pria. Sedangkan kaum pria dianjurkan untuk sholat di shaf yang terdepan. Semakin depan semakin baik. Khairu sufufi rijali awwaluha. Sebaik-baik shafnya laki-laki itu yang terdepan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Shaf wanita yang terbaik adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena itu shaf yang paling jauh dari lawan jenis. Sehingga itu tempat yang paling jauh dari tergoda dengan lawan jenis ya. Karena bagaimanapun ketika sholat di shaf paling belakang dan wanita shaf sholat yang terdepan, mungkin kita akan mendengar kemudian melihat sekelibat bayangan wanita atau suara wanita yang ini bisa jadi menjadi inspirasi negatif, membangkitkan halusinasi dalam diri, karena memang manusia normal ya, ada ketertarikan kepada lawan jenis. Dan poin yang kedua, setelah kita memastikan bisa menjaga diri, mengindahkan batasan-batasan terhadap lawan jenis, pertanyaan yang tidak kalah penting dari itu adalah, haruskah kita keluar rumah? Haruskah kita keluar dari rumah kita untuk bekerja, untuk berdagang? Apalagi di era kita sudah banyak opsi-opsi yang memungkinkan kita tidak harus keluar rumah. Misalnya kalaupun berjualan secara online, kalaupun kita ingin mendengarkan kajian, alhamdulillah hari ini sudah bisa di live kan di kanal YouTube dan lain sebagainya. Kalaupun kita ingin membeli barang, maka tidak harus selalu offline pergi ke pasar, kita bisa dengan online, ataupun kita bisa menanti, ya, tidak harus pergi ke pasar langsung, kita bisa menanti pedagang keliling yang berkeliling membawa dagangan sehingga meminimais ya. Intinya pesan saya, sebisa mungkin wanita itu mempersempit, memperkecil ya, menjaga diri agar tidak mudah-mudah keluar dari rumah. Karena Allah SWT telah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Hendaknya kalian kaum wanita lebih sering menetap di dalam, hendaknya kalian itu menetap di dalam rumah kalian. Dan janganlah kalian itu bertabarruj, yaitu memamerkan kecantikan kalian kepada lawan jenis sebagaimana dilakukan oleh wanita-wanita zaman jahiliyah dahulu. Rasulullah SAW juga bersabda, memberikan warning kepada kaum wanita, innal mar'ata auratun, wanita itu aurat. Bukan berarti aurat itu artinya dia telanjang, bukan. Maksud dari wanita itu aurat adalah wanita itu menjadi sesuatu yang potensi menggoda, menjadi biang datangnya fitnah, godaan bagi lawan jenis. Sehingga kemudian Nabi SAW memberikan penafsiran, idza kharajat istasyarafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumah, maka setan akan berusaha mempropagandakan wanita tersebut di depan lawan jenis, sehingga wanita itu setan akan membisikkan kepada lawan jenis yang melihatnya, itu wanita, penasaran siapa dia, cantik, masih muda, gemulai langkahnya, dan ini dan itu. Berusaha setan untuk menjadikan kaum pria memalingkan pandangannya, memusatkan perhatiannya kepada wanita tersebut. Ya, karena itu adalah cara-cara setan untuk menjerumuskan keduanya dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita dari Jambi tadi. Dan beralih ke penanya keempat, ada Pak Arif dari Jambi juga Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mau bertanya Ustaz? Ya, silakan Mas Arif. Pada saat tanggal 9 Zulhijjah nanti di bulan Zulhijjah nanti kan, setelah kita sholat subuh berjamaah, setelah kita membaca zikir, istighfar, astagfirullah, dilanjutkan Allahumma anta salam wa minka salam, terus bertakbir. Setelah bertakbir, apakah lanjut zikir setelah sholat atau sudah cukup bertakbir saja Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallahu kepada Mas Arif ya di Jambi.
Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, memang disyariatkan pada hari Arafah kaum muslimin dimanapun seusai sholat fajar untuk bertakbir. Terus bertakbir hingga kemudian yang namanya takbir mutlak ya. Bertakbir terus menerus sampai nanti masuk hari raya malam dan kemudian terus bertakbir hingga sholat id. Ya. Setelah itu pada tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, maka disyaratkan takbir muqayyad. Takbir yang hanya dilantunkan setelah sholat fardu saja. Sehingga jawabannya ketika kita bertakbir pada hari Arafah di malam Id itu takbirnya mutlak kapan saja. Maka urutannya lebih baik kita berzikir terlebih dahulu. Kemudian setelah zikir sholat baru kita bertakbir. Walaupun di masyarakat, saya katakan di masyarakat paling banyak dipraktikkan adalah bertakbir dulu baru berzikir. Dua-duanya boleh. Namun kalau dengan cara seperti ini takbirnya hanya sebentar. Hanya beberapa kali hitungan kemudian berhenti dan berzikir setelah sholat sunnah. Tapi kalau kita berzikir dulu kemudian baru takbir, maka itu akan lebih banyak ya, karena takbirnya tidak dibatasi dalam hitungan tertentu. Walaupun kalau kita mengikuti apa yang di masyarakat maka insya Allah tidak masalah. Dan idealnya kita tuh tidak seharusnya dikomando, karena ini adalah ibadah ya, semampu kita. Jadi kalaupun imam sudah tidak bertakbir, apa salahnya kita tetap bertakbir Allahu Akbar terus, karena memang tidak harus dikomando. Ini adalah ibadah yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing kita, memperbanyak takbir di hari Arafah. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Arif dari Jambi tadi. Dan berlanjut ke penelpon kelima dari hamba Allah di Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Ya, izin bertanya Ustaz, untuk takbir oyat tadi setelah sholat fardu itu dibaca setelah salam atau sehabis zikir? Baik. Syukran jazakum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang selama ini dipraktekkan di masyarakat adalah ketika selesai sholat di hari tasyrik, bertakbir dalam beberapa kali hitungan dan kemudian baru berzikir. Ini boleh-boleh saja. Namun kalau kita membaliknya, berzikir dulu baru bertakbir, maka itu juga tidak masalah. Karena tidak ada batasan, tidak ada ketentuan yang baku dalam hal ini. Yang penting selesai sholat kita bertakbir. Ya, mau takbir terus dari setelah salam, zikirnya nanti setelah puas bertakbir, atau berzikir dulu bertakbir 33 kali, beristighfar Allahumma antas salam, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir dan kemudian tahlil, baru kemudian takbir hari tasyrik, maka itu semuanya juga boleh. Namun tentu masing-masing dari kita berusaha untuk bisa mengamalkan yang terbaik, yang terbanyak sesuai dengan kondisi kita. Karena bisa jadi ada orang-orang yang waktu sholatnya itu terbatasi karena dia harus kembali ke kantornya, kembali ke pekerjaannya. Maka kalau dia bertakbir dulu tentu bisa jadi menyebabkan zikir setelah sholatnya akan ketinggalan. Ketika dia zikir dulu kemudian dia bertakbir sambil mengerjakan pekerjaannya, maka itu suatu hal yang baik. Karena batasannya tidak harus masih dalam kondisi duduk, ya. Tidak harus. Kalaupun kita sudah beranjak dari tempat sholat berdiri, terus kita meneruskan takbir, itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh ibu hamba Allah di Pekalongan. Berlanjut lagi Ustaz ya. Ya.
Di penelpon ke-6 Ustaz kali ini dari Bu Rizky di Bengkulu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Ya, kami silakan persilakan ya, untuk Bu. pertanyaannya, Bu. Iya. Ini Ustadz mau bertanya tentang ada seorang akhwat gitu Ustadz punya adik gitu Ustadz yang qadarullah itu ketika waktu sholat itu sangat susah untuk diingatkan gitu Ustadz untuk menyuruh untuk sholat gitu Ustadz. Kadang berkali-kali apalagi waktu subuh itu sehingga kadang sang akhwat itu jadi emosi gitu Ustadz. Bukan emosi ya sampai habis waktu gitu tetap tidak sholat gitu Ustadz. Ya, bagaimana sikap akhwat itu seharusnya Ustaz? Apakah ya sudahlah biar dia gak usah sholat itu atau tetap diingatkan? Gimana itu Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athakumullah kepada Ibu Rizky ya di Bengkulu. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Rizky, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam berdakwah, baik dalam skala yang sempit ataupun yang luas, dibutuhkan kesabaran, keuletan, kontinuitas, terus-menerus. Bisa jadi sekali, bahkan mungkin 1000 kali belum Allah bukakan pintu hatinya. Dalam sejarah Nabi SAW kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana bukan sekedar diseru sekali 2 kali. Ya, bahkan sampai pun angkat senjata, sudah memerangi mereka, melawan, bukan sekedar nolak, bukan sekedar mengabaikan, bahkan sampai mereka mengangkat senjata. Nabi tidak berhenti mendakwai mereka. Ketika Nabi SAW telah berhasil mendudukkan kota Mekah, Nabi pun tetap berdakwah. Orientasi beliau adalah dakwah, mengislamkan orang, menyelamatkan orang, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Tentu ketika orientasi kita sudah saya selesaikan kewajiban saya sudah tunaikan kewajiban saya, maka tentu kita akan segera putus asa dan patah arang. Tapi ketika kita orientasinya adalah bagaimana dakwah itu menjadi ladang pahala bagi kita, ya, menjadi ladang pahala bagi kita. Dia menerima atau tidak menerima, maka kita terus butuh kepada pahala. Maka berarti tidak ada alasan selama masih bisa berkata, selama masih bisa menyampaikan, selama masih bisa mengajarkan, mengingatkan, maka lakukanlah. Karena tidak ada yang kata sia-sia. Ketika kita hanya berpikir dakwah itu untuk mengislamkan mereka saja, ketika kita sudah pesimis, maka ya kita akan merasa rugi. Nabi SAW tidak pernah merasa pesimis. Paman beliau Abu Thalib, orang yang seharusnya paling pertama masuk Islam, karena beliau menyaksikan mukjizat, beliau adalah orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Walau demikian sampai akhir hayatnya Nabi SAW tidak pernah putus asa, terus mendakwahinya, mengingatkannya, menyerunya untuk masuk Islam. Ya, selama haid masih di kantong badan, maka terus dakwahi. Dan dakwah itu bukan untuk melampiaskan emosi. Dakwah itu adalah ekspresi kasih sayang kita kepada orang yang kita dakwahi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul harisun 'alaikum yang betul-betul menggebu-gebu, bersemangat untuk mendatangkan kebaikan untuk kalian semuanya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma anittum, beliau sangat bersedih, berduka mendalam ketika ada sesuatu yang menyusahkan kalian, menyengsarakan kalian atau mencelakakan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu sangat penyayang dan lembut kepada orang yang beriman. Maka ekspresikan kasih sayang itu, bukan luapkan emosi dan kekesalan. Ekspresikan kasih sayang. Semakin saudara kita itu tidak mendengar, maka semakin kita harus menunjukkan, semakin kasihan, dia semakin dekat dengan binasa. Usaha kita harus semakin kuat, semakin ulet, jangan kalah. Kedua, seperti tadi saya utarakan, dakwah itu bukan sekedar ekspresi kasih sayang, itu adalah kebutuhan kita. Seperti halnya makan dan minum, kita tidak pernah lelah. Sesusah apapun untuk menyiapkan makanan, kita terus memasaknya, mengolahnya, dan itu terus setiap hari. Kenapa? Kita butuh pahala berdakwah, kita butuh pahala mengingatkan orang untuk sholat.
La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau berhasil mendakwahi dan mengislamkan, memberikan petunjuk, membukakan pintu hidayah kepada satu orang saja, itu lebih baik dibanding engkau mendapatkan unta yang berwarna merah. Harta yang paling mewah, harta yang paling mahal, tunggangan yang paling mahal di zamannya. Kalau zaman kita mungkin kita bisa menggambarkan dengan kendaraan Ferrari, Rolls Royce misalnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man sana fil islami sunatan hasanah. Dalam riwayat lain, man da'ila huda, siapapun yang memberikan keteladanan. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, falahu ajru wa ajru man amila biha min ba'dih, maka dia terus mendapatkan pahala dan pahala semua orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka cara pandang kita dalam menasihati, mendakwahi bukan menunaikan kewajiban, tapi menyayangi, dan karena kita yang butuh, bukan mereka yang butuh kepada kita. Kita butuh kepada orang yang kita nasihati, butuh kepada orang yang kita dakwahi untuk apa? Untuk mendulang pahala. Dan percayalah, kegagalan-kegagalan itu tidak sia-sia. Pahala telah berhasil kita torehkan, pahala berhasil telah kita dapatkan, sehingga tidak ada alasan untuk putus asa. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya dan sekaligus motivasi kepada saudari kita Bu Rizky di Bengkulu. Baik. Berlanjut Ustaz ke penelpon ke-7 dari hamba Allah di Sumbawa. Masya Allah. Hari ini kita sabang sampai Merauke. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hamba Allah dari Sumbawa, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, ingin menanyakan tentang hukum menarik kembali harta yang telah dihibah Pak Ustadz. Ya. Misalnya begini Pak Ustadz, ada orang tua yang mengangkat anak angkat, berharap pahala untuk akhirat dan berharap ada yang merawatnya dikala sudah tua dan sudah lemah begitu. Tapi kadang anak angkatnya ini tidak taat, jauh dari apa yang diharapkan. Berbuat maksiat yang begitu Pak Ustadz. Yeah. Seandainya orang tua ini menarik kembali harta yang telah dihibah, apa hukumnya Pak Ustadz? Baik. Dan tidak diminta yang sudah digunakan, tetapi aset yang masih tersisa begitu Pak Ustadz. Baik. Sudah cukup Ibu? Assalamualaikum ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u fayaudu fi qai'ih. Orang yang menarik kembali hibahnya itu ilustrasinya bagaikan seekor anjing yang mutah kemudian dimakan kembali mutahannya itu. Ya. Nabi hanya mengecualikan satu kelompok orang yang boleh menarik kembali hibahnya, yaitu ilal walid fi mawahabahu liwaladih. Kecuali seorang ayah yang menarik kembali hibah yang dia berikan kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua itu alih-alih harta yang pernah dia berikan, harta yang murni milik anak saja, orang tua itu boleh memintanya. Anta wa maluka li abik. Engkau beserta kekayaanmu itu adalah aset milik orang tuamu, milik ayahmu. Walaupun hadis ini secara tekstual berkaitan dengan ayah, namun ibu tentu lebih utama. Nah, karena itu saya sarankan kalau itu yang diberi hibah bukan anak kandung, bukan cucu, maka tidak usah ditarik. Tidak usah ditarik karena itu sudah diberikan dan sah menjadi milik yang diberi hibah. Walaupun tentu dia mengecewakan karena tidak seperti ekspektasi. Dia akan berbakti, dia akan merawat dan seterusnya. Ya, karena ini adalah satu kesalahan langkah yang harus kita revisi, kita koreksi. Ketika kita menolong orang, kita menghibahi orang, maka harusnya orientasi kita bukan agar dia besok berbalik berbakti kepada kita, membantu kita, menolong kita. Itu tentu niat yang tidak tepat. Seharusnya ketika kita menolong orang yang membutuhkan, orang yang lemah, orientasinya apa? Orientasinya adalah lillahi azza wa jal. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukra. Saat ini kami memberimu makanan itu karena murni dalam rangka mengharap imbalan dari Allah, bukan mengharap imbalan ataupun ucapan terima kasih. Ini adalah alasan kegagalannya. Sehingga
karena hubungannya adalah hubungan dagang, akhirnya anak tersebut sadar bahwa kamu memberi saya, kan kamu punya kepentingan, kamu ingin menjadikan saya sebagai pelayanmu di saat engkau sudah tua. Dan saya tidak siap itu. Ketika engkau memberi ini, melayani, mengangkat saya belum punya pilihan, belum punya kemampuan untuk mengatakan iya atau tidak. Yang saya ketahui hanya saya tidak tahu dan saya butuh, saya terima. Tapi saya belum bisa negosiasi. Akhirnya ketika sudah dewasa, sadar bahwa apa yang harus dia kerjakan terlalu lebih besar, terlalu berat dibanding apa yang telah dia dapat. Karena memang berbakti kepada orang tua itu bukan pekerjaan ringan. Itu pekerjaan yang sangat berat. Makanya pahalanya pun sangat besar. Allah SWT jadikan berbakti kepada orang tua itu suatu amalan yang menjadi level kedua setelah beribadah kepada Allah SWT. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah mewajibkan atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Sehingga seringkali anak angkat yang seperti ini menjadi seperti ini, mereka justru sebaliknya menjadi anak yang tidak berbakti, tidak berbalas budi. Kenapa? Karena pertama salah orientasi, kedua negosiasinya tidak berimbang. Dulu dia diangkat tanpa ada kemampuan untuk menimbang memilih. Sekarang ketika kondisinya berbalik, anak pun memutuskan secara sepihak, ya, secara sepihak. Karena ya inilah biangnya, pertama dari tadi salah orientasi, kedua anak tersebut bisa jadi tidak dididik dengan baik, tidak dididik dengan pendidikan agama. Karena kalau orang itu dididik dengan agama, diajarkan iman, diajarkan ilmu agama, dia akan tahu bahwa tidak sepatutnya air susu dibalas dengan air tuba. Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, hendaknya engkau itu berbalas, bukan malah seperti dalam pepatah dikatakan diberi hati, dikasih hati ngerokok rempelu, kata orang Jawa ya. Filosofi Jawa mengatakan ada orang yang tidak tahu diri. Jadi beri hati justru malah ngelunjak. Bukannya tahu diri justru malah semakin kurang ngajar. Nah, ini tentu juga perlu kita waspadai. Kadang ada orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Kalau kita orientasinya adalah agar dia berbakti pada kita, maka kita salah pilih. Karena bisa jadi kita memelihara anak harimau, bukan memelihara anak rusa. Kita melihat ada anak harimau terjepit, kita merasa kasihan, tapi kita lupa bahwa itu harimau yang memang binatang buas. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Lanjut ke penelpon ke-8 dari Pak Rijal di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya Pak Rijal. Barakallahu fiik Ustaz, bersama aku Fatwa TV. Begini Ustaz, ana mohon solusinya kondisi istri ana Ustaz. Ya. Ketika dia wudhu Ustaz, kadang-kadang Ustaz setelah cuci tangan, setelah membasuh muka, dia terasa mau menggigil Ustaz. Jadi wudhunya tidak dilanjutkan. Mohon solusinya. Yang kedua Ustaz, kondisi ketika istri ana opname di rumah sakit, itu kan mau sholat itu mau pakai tayamum Ustaz. Cuma tidak ada debu itu. Mohon solusinya Ustaz untuk kedua kondisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Rizal di Singkawang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama yang perlu difahami, pertama saya ingin mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan kesembuhan dan kesehatan kepada Pak Rizal dan keluarganya. Yang kedua, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayah. Wahai orang yang beriman, kalau engkau hendak menunaikan salat maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu dan seterusnya. Ayat keempat dalam surat Al-Maidah. Ini ayat yang menjelaskan bahwa berwudu itu merupakan syarat sahnya salat. Dan para ulama berfatwa selama ada air dan kita mampu menggunakannya maka wajib berwudu, tidak boleh bertayamum.
Bagaimana kalau dalam kondisi terbaring tidak bisa berwudu? Maka dalam kondisi macam ini seharusnya kita minta bantuan orang lain agar memwudukan kita. Dan hari ini Masya Allah sudah sangat memudahkan ya. Ada semprotan yang bisa digunakan untuk berwudu, disemprotkan ke muka, ke tangan, tidak harus mengalir dari keran, kemudian diratakan dengan tangan, diusap-usap dengan tangan sehingga merata, tanpa harus menyebabkan lantai menjadi becek ataupun kasur menjadi basah ya. Itu sangat mudah diatur. Apalagi kalau ketika disemprotkan di bawah tangan kita sudah disiapkan anduk, sehingga yang basah hanya handuknya saja. Maka ini sangat mudah sekali. Idealnya bagi siapa yang sudah mampu berwudu maka harus berwudu. Untuk masalah menggigil itu sebetulnya bisa dikonsultasikan kepada tenaga medis, dokter yang berkaitan kenapa menggigil setiap kali berwudu. Bisa jadi memang fisiknya lemah, atau bisa jadi karena memang airnya sedang dalam kondisi dingin, cuacanya dingin, maka ini bisa diselesaikan dengan cara berwudu dengan air hangat. Berwudu dengan menggunakan air keran yang ada dispensernya ataupun water heaternya, pemanas airnya, sehingga tidak kedinginan. Ya, bisa jadi tempat Pak Rizal tinggal ini daerah yang pegunungan yang tinggi ya. Dan patut saya ingatkan di sini, hendaknya ketika kita setiap kali mau menunaikan ibadah, terlebih dulu tata niatnya. Kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong dalam menjalankan ibadah dan juga urusan-urusan yang lainnya. Ketika kita betul-betul telah menata hati kita mohon pertolongan kepada Allah SWT, insya Allah akan berikan kemudahan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Kalau memang dalam kondisi fisik tidak sehat, cuaca dingin, maka gunakan air hangat. Dahulu ada seorang sahabat, Amr bin Al-As, ketika diutus untuk berjihad, ya, beliau dalam kondisi terluka parah, dalam kondisi terluka ya, dan cuaca kala itu sangat dingin. Maka ketika beliau janabah dalam kondisi mengalami junub, beliau memilih untuk bertayamum. Kenapa? Karena tempat beliau berada tidak ada air panas, air hangat, tidak sempat untuk memanaskan air. Karena kondisi berperang ya, medan perang ya, tidak semudah yang kita bayangin. Pergi mencari kayu bakar, ada musuh yang bisa jadi mengintai. Kita mencari kayu bakar menjadi sasaran panah musuh yang mengintai. Maka tentu berjaga-jaga di tempat bisa jadi menghalangi, tidak bisa mendapatkan ranting ataupun kayu untuk memanaskan air. Maka Amr bin Al-As waktu itu bertayamum. Intinya kalau memang kondisi kesehatan istri bapak tidak memungkinkan untuk berwudu, maka boleh bertayamum. Dan bertayamum itu tidak harus dengan tanah yang ada di luar bangunan. Ya, kita bisa menepuk di dinding, karena walaupun dinding kita itu bersih tetap saja ada debunya. Kalaupun tidak di dinding ya kita bisa mungkin di lemari, di balik lemari, itu akan banyak debu yang bisa digunakan untuk bertayamum ya. Kalau itu mungkin. Namun saya rasa mungkin dengan solusi semprotan air yang seringkali digunakan untuk kecantikan dan sebagainya ya, pengharum itu sangat memudahkan ya. Kalau itu memang memungkinkan. Sampai pun diisi dengan air hangat, itu pun juga bisa sehingga berwudunya tidak kedinginan namun dengan air hangat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum Ustaz. 8 penelpon kita ini pada kesempatan kali ini Ustaz, semoga mendapatkan ilmu dan dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga Allah selalu memberkati Ustaz bersama keluarga Ustaz. Terima kasih atas untayan ilmu pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu menjaga kita serta kaum muslimin pada umumnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Kami juga mengajak Anda untuk dapat menyaksikan program live interaktif pada malam ini di Konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullah Ta'ala setiap hari Senin di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya pada keseharian kita. Allahumma amin. Dan jangan lupa selalu memanfaatkan momentum terbaik di hari-hari terbaik. Semoga Allah dapat menerima amal-amalan kita. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap kru Fatwa TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.